listeners, jumpa lagi di For Your Insight. Dan kita kembali lagi untuk belajar masih di tahun yang baru, tahun 2024, di mana kita dianugerahkan oleh Tuhan 366 hari. Untuk setiap harinya kita bisa memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan di dalam setiap kita. Dan saya senang sekali terus bersama dengan Anda semua para pembelajar untuk terus belajar, saling mengasah, saling mempertajam. Dan setiap episode-episode yang dihasilkan oleh For Your Insight, saya berdoa, saya berharap Anda semakin bertumbuh pada saat mempraktikannya. Tentu saja saya tidak sendirian, masih bersama dengan Pastor Evelyn. Hai Pastor. Hai, oke. Kita terus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan ya Pastor. Ya. Karena belajar itu tidak bisa dalam situasi yang menegangkan, yang mencekam. Belajar mencekam. Iya, terus tidak ada dialog yang bersuara hanya gurunya saja. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pemodelan ya, contoh nyata bahwa ternyata belajar itu perlu dipraktekkan dalam dialog. Yes. Umumnya kan belajar itu guru berdiri, murid duduk. Dan murid ya mendengar, menangkap, jadi kelihatannya pasif. Tapi setelah beberapa kali kita muncul, mudah-mudahan ini bisa dimodelkan, ada dua generasi yang bisa saling berdialog, saling bertanya, saling belajar. Jadi indah sekali. Sebenarnya itu juga sih tujuannya ya, kita memunculkan For Your Insight ini. Alright, mungkin satu hari nanti kita mesti hadirkan generasi yang lebih muda lagi kayaknya. Dan lebih senior juga. Mungkin entah lebih senior atau lebih muda. Lebih muda dan lebih senior. That would be nice, don't you think? Iya, karena ternyata ilmu berdialog, ilmu berdebat, apalagi sekarang kata debat kan lagi happening banget ya Pastor. Dan kita yang belajar di perkuliahan, kayaknya debat nggak begitu deh gitu. Jadi ya mudah-mudahan juga bisa dipraktekkan ya. Right. Bahwa nggak harus kita sampai bertegang urat gitu untuk mendiskusikan sesuatu dan memberikan argumentasi, memberikan pendapat dan gagasan. Itu di kitab Amsal ya dikatakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. By dialogues. Ya. Ada versi by yang sharpening thinking. Yes. Iya dong. Itu bener banget. Betul banget. Nah, Pastor If, kan di episode sebelumnya kita sudah membuka mengenai kata intensional. Right. Dan juga Pastor Evelyn membagikan konsep besar, konsep ilahi yang Tuhan Allah berikan kepada manusia. Dari Kejadian 2 ayat 15, bahwa Tuhan mengambil dan menempatkan manusia untuk di taman untuk mengerjakan, mengusahakan dan memelihara taman itu. Right. Kalau Anda belum mendengarkan episode sebelumnya, silahkan dengarkan karena kita mau bangun nih dari episode yang lalu. Right, ya. Pertanyaan saya, Pastor, apa relevansinya firman Tuhan tersebut ke zaman sekarang? Karena ada kata taman kan di situ. Dan mungkin juga kita bisa berbagi kepada teman-teman untuk menafsirkan perkataan Tuhan tersebut ke abad sekarang. Saya meyakini ya. Jadi ini tafsir, ya kan, tafsir. Ya silakan orang bisa tafsir macam-macam gitu ya. Tapi menurut saya tidak secara kebetulan bahwa the first idea that was presented in the very first book of the Bible, in the earliest chapter of the Bible, adalah suatu konsep pemikiran bahwa Tuhan itu menempatkan manusia di taman. I mean, he could have placed human being somewhere else, tapi kayak istilah lain lah, apalah di kolam kayak apa gitu ya. Enggak gitu loh, di taman. Lalu, berarti kan apa bahasa Inggrisnya bilang apa sih? In the garden, in bukan? the garden, ya. Nah, berarti sama lah sama bahasa Indonesia ya. Jadi ini saya pegang Alkitab NIV, versi NIV. The Lord God took the man and put him in the garden. Di taman atau di kebun. Terjemahan bahasa Indonesia berkata di taman. Berarti kalau kebun berarti ada perkebunan, kalau di taman ada pertamanan. But both words, entah itu kebun atau tanam, comes with the idea cocok tanam, ya kan? Berarti ada yang di
tanam, right? Jadi artinya kalau hasil itu terjadi karena ada benih yang ditanam. Itulah, ya kan? Ada sesuatu yang ditanam. Jadi kemudian kita masuk dengan pemikiran cocok tanam. Di situ ada banyak elemen, ada tanah, ada benih, ya kan? Dan seakan-akan saya menemukan bahwa istilah perkebunan ini seringkali digunakan. Of course, there would be other picture atau idea-idea yang pictorial ya, yang kemudian dihadirkan dalam Alkitab. Tetapi idea bertanam, cocok tanam, ya, berarti kan ada menabur, ada mempersiapkan lahan, ya kan? Ada pertumbuhan, lalu berbuah, orang dikenali dari buahnya, itu kan? Itu kelihatannya menjadi suatu pola atau mau dibilang konsep paralelisme, paralelisme simbol-simbol atau simbol-simbol yang kita akan sering kali temukan. Iya, benar. Bahkan di perjanjian lama maupun di perjanjian baru ya, kita akan encounter the gospels. Berarti kan Allah menjadi manusia nih ya. Nah, Allah yang menjadi manusia ini yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus, sekarang ternyata di dalam pengajaran-pengajarannya yang banyak dicatat oleh The Gospel of Matthew. Matthew itu sangat banyak tuh block teachingnya. Mencatat pengajaran Yesus ya. Kita menemukan banyak sekali dia menggunakan istilah tanam ini, gitu kan. Ya, saya percaya Tuhan itu memilih atau memakai gambaran-gambaran untuk mengkomunikasikan a whole concept kan gitu kan kepada kita supaya kita bisa mencerna gitu loh. Ya mungkin buat kita orang-orang Indonesia, sekalipun saya bukan orang yang bercocok tanam, tapi kita adalah negeri yang juga paham sekali pertanian ya. Negara agraris. Jadi buat kita juga untuk memahami ini, begitu kita pakai cocok tanam, orang udah langsung tahu tuh kan, pasti ada lahannya, pasti ada yang ditanam, pasti ada prosesnya, ada proses tanamnya, ya kan? Proses tanam, proses ada pertumbuhan, panen, right? Ada the discipline of taking care of the tender plant, lahan, ya kan? Jangan dia harus disirami, dia harus dipupuki, ya kan? Dia harus dijaga. Itu menjadi sangat paham kita, gitu. Jadi ya memang dari sana gitu loh pemikirannya, gitu. Lalu kaitannya Pastor If dengan Pastor If memperkenalkan konsep mengenai intentional planting, itu kan tahun 2023. Pastor If memperkenalkan konsep intentional planting. Lalu tahun ini pun Pastor memperkaya kembali, menunjukkan progres bahwa setelah intentional planting kita expecting intentional growth. Iyalah, menurut saya ini konsisten. Sesuatu yang dimulai secara intensional, prosesnya pun harus intensional. Right. Bagaimana kita melihat ini dengan mengaplikasikan Kejadian 2 tadi Pastor ayat 15 dan dari intentional planting ke intentional growth. Intentional planting nomor 1, kita harus siapkan tanah. Berarti benihnya bisa unggul, tapi kalau tanahnya tidak dipersiapkan, maka hasilnya tidak bisa maksimal atau bahkan tidak bisa ada hasil sama sekali. Ya, dalam perumpamaan tentang penabur dikatakan ada tanah pinggir jalan, ada tanah berbatu, ada tanah semak belukar gitu ya, berduri. Ya, hanya tanah jenis yang keempat itu yang bisa menghasilkan. Lalu hasilnya pun ada variatif. Ada hasil 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat ganda. Jadi memang di situ dihadirkan. Tanah harus dipersiapkan. Nah, itulah namanya intentional planting, ya. Lalu setelah tanah dipersiapkan ya memang harus ada ditanam. Benih yang bagus, sebagus apapun Ki, itu harus ada ditanam. Dan ditanam berarti you have to endure a season of not being seen. Iya, karena di dalam tanah ya. Of probably being forgotten, not being thought of. Tidak dikenal, itulah namanya the unseen years, ya kan. Itu bisa saja ada kan karena kamu sedang ditanam, ya. Ada orang bilang gini, the unseen years, ya, waktu kamu sedang ditanam itu. Ada orang bilang that is your your burial, ya, tahun dimana kamu dikubur, mati kau, udah nggak ada kau sama sekali gitu ya. No. If you see it from a different perspective, kamu sedang betul. You are being planted. Kalau dilihat dari perspektif yang tadi Pastor If memulai, perspektif cocok tanam itu menentukan justru. Iya. Di situ masa akar-akar itu bertumbuh ya. Biji itu harus
harus mati. Iya. Ya, biji itu harus Harus mati. pecah. Ya, harus pecah, mati. Kalau tidak dia tidak tumbuh dan menjadi banyak Iya. gitu. Dia harus mati. Dia harus dikubur gitu kan. Nah, mati dan dikubur itu seakan-akan konotasi yang negatif gitu. Tapi kalau kita lihat dari perspektif surgawi, you are being planted. Kamu ditanam. And watch out. Something that is planted will grow. Iya. Ya kan? Something that is dead will be resurrected, kan gitu, dengan kehidupan yang baru. Nah, itu adalah intentional planting. Lalu kemudian kita mau lihat intentional growth. Berarti apa yang ditanam itu kita perlu very keen to see the progress. Kita perlu melihat ada progresnya, ya kan? Perawatan yang the necessary, nurturing yang dibutuhkan, sehingga ada hasil gitu ya. Nah, terkait dengan intentionality ini tadi mungkin di episode sebelumnya saya katakan ya, begin with the end in mind. Kamu mau finish well-nya seperti apa? Lalu kan kemudian lihat di akhir tahun mau jadi seperti apa. Ya, saya dulu hadirkan analogi dengan buah mangga harum manis gitu ya. Kita kepingin sekali bisa makan, menikmati buah mangga harum manis. Ya, kalau memang maunya mangga harum manis, yang kamu tanam mesti biji mangga harum manis dong. Nggak bisa kita selalu mengingini mangga harum manis, tetapi yang kita tanam tiap hari adalah biji pepaya. Lalu kita berdoa semalam suntuk dengan puasa 40 hari. Dan kita perkatakan bahwa si biji pepaya itu akan menghasilkan mangga harum manis. Itu kan kita akan ada mutasi ya, mutasi DNA. Itu kalau ada makhluk asing mungkin datang atau ada nuklir mungkin, tapi itu mungkin nggak akan jadi mangga harum manis juga gitu ya, penyimpangan DNA seperti itu. Nah, tapi pada kenyataan itu kan analogi saja. Namun kan seringkali orang juga begitu ya. Saya menginginkan karir yang meningkat. Saya menginginkan rumah tangga yang harmonis. Itulah mangga harum manisnya gitu. Tetapi yang saya menginginkan anak-anak cinta akan Tuhan. Wah, anak cinta Tuhan, hidup kudus, tidak pacaran sembarangan gitu. Tapi kemudian kita tidak memperhatikan benih apa yang kita tabur. Atau kita tidak memperhatikan bahwa kita melakukan proper nurturing, pemupukan, fertilizing yang tepat untuk menghasilkan buah-buah yang seperti itu. Ya, kita mengizinkan hidup mengalir begitu saja. Orang tua bilang gini, saya sudah lakukan yang terbaik loh Pastor If, saya udah begini. You sure you know what is forming your children? Anak kita nggak perlu harus jadi buah yang yang nggak karu-karuan. Hanya karena dia di luar rumah. Dia ada di dalam kamarnya aja. Itu bisa terjadi sesuatu gitu, karena sekarang kita ada open access kan untuk informasi berbagai macam hal. Dan tanpa sadar berbagai macam hal dalam tanda kutip itulah yang sedang transforming our children. Terus kita bilang, tapi saya bawa ke sekolah minggu loh. Oke, duduknya berapa lama ya di sekolah minggu ya? Lalu di luar sekolah minggu itu siapa yang menyentuh kehidupan anakmu? Siapa yang berbicara dalam kehidupan anakmu? Anakmu lagi ngikut apa? Kan dia bisa hadir di sekolah minggu 1,5 jam, 1 kali seminggu. Tapi kemudian 7 hari yang lain itu atau 6 hari yang lain itu, siapa yang sedang berbicara ke dalam hidup dia? Jadi itu ya Pastor ya, mengerjakan dan memelihara itu ya seperti itu sebenarnya, mempraktekannya. Sedangkan gini lah, petani aja dulu zaman saya SD tuh kita belajar tuh, petani-petani mengurusi sawah sampai ada orang-orangan sawah. Untuk menghalau burung-burung yang akan merusak panennya gitu kan. Itu kan ada banyak cara gitu untuk menjaga. Ada lagi namanya hama ya kan. Jadi memang harus teliti jika ingin suatu hasil yang baik. Berarti, kan ada faktor eksternal gitu loh. Nah, berarti ini Pastor, berarti konsep bertumbuh ini kayaknya juga memang kita perlu luruskan. Apa yang dimaksud bertumbuh, apa yang dimaksud itu bukan bertumbuh loh. Supaya ini juga kita jangan sampai kena prank dengan diri kita sendiri ya. Saya rasa saya sudah mempraktekkan intentionality, tapi ternyata itu bukan definisi intentionality. Right. Nah, ini coba kita lihat ya. Saya ada mencatat di sini dalam kolom ya. Nanti mungkin kolomnya nanti bisa dihadirkan. Lalu kita lihat satu persatu. Ada yang namanya seperti kita diskusikan intentional growth. Memang pertumbuhan yang disengaja direncanakan ya. Lalu kebalikannya ada pertumbuhan yang accidental. Ya, kalau accidental ya kita juga nggak tahu kenapa dia bisa tumbuh, dan kita juga nggak tahu kenapa dia nggak jadi gitu loh.
Karena memang tidak ada faktor-faktor yang direncanakan. Yang direncanakan, yang Jadi, disengaja. Ya. kok tumbuh loh, aku taruh loh, tiba-tiba ada pohon pisang di depan rumah, kok bisa ada pohon pepaya loh. Oh ya. Aku kayaknya nggak pernah nabur buah pepaya, biji pepaya di situ, kok bisa ada pohon pepaya di situ, kan gitu kan. Nggak pernah tahu kita. Nah, jadi, kita lihat nih perbedaannya ya. Kalau si intentional growth itu, kita akan bilang kapan kau mau bertumbuh. Direncanakan kapan itu? Mau mulainya kapan? Ya mulai. Jadi ada when ya, unsur waktu ya. Unsur itu harus waktunya jelas. harus jelas. Ya kan? Mulai sekarang, hari ini. Ya, ini sesuatu yang memang saya lihat penting, berharga, prioritas, dan hari ini saya mau mulai. Jadi seperti ada kata pepatah Cina ya, Pastor, waktu yang terbaik untuk menanam pohon, ya, itu adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik. Waktu terbaik. The second waktu best kedua terbaik adalah sekarang. Ya. Bukan besok. Ya, jadi kapan dia mau berubah? Udah jelas sekali waktunya. Udah lewat sebenarnya. Sebenarnya justru udah lewat. Udah lewat. Maksudnya kapan? 20 tahun yang lalu kamu berubah. The fact that you asked that udah Iya, lewat benar. Tapi pertanyaan yang berikutnya, waktu terbaik kedua kapan nih? Sekarang. Saya rasa Chinese people should be a wiser nation gitu loh, Pastor. Karena banyak sekali pepatahnya yang luar biasa ya. Kita banyak belajar loh. Iya. Kalau accidental growth itu kapan mau mulai? Besok. Selalu besok. Nah, kalau orang mulai selalu besok, kita tiba di hari esok, dia akan bilang kapan? Besok lagi. Ya nggak habis-habis sih. Nggak akan habis itu. Besok itu kita nggak akan pernah bertemu dengan yang namanya besok. Yang ada kan hari ini. Iya. Gitu loh. We cannot count on tomorrow. We can decide today. Yeah. Yang hari ini for sure aku bisa miliki, tapi besok kan kamu tidak pernah tahu. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama seseorang, oke, saya akan berubah. Terus kita cek ya, kapan kamu berubah? Besok lah atau minggu depan lah. Udah jangan percaya deh omongannya. Iya nggak sih, Pastor? Iya kalau minggu depannya masih hidup loh. Nah iya. Karena kalau seseorang memang niat mau berubah atau bertumbuh, dia akan bilang sekarang memang. Sekarang. Ya ada hal yang bisa dilakukan hari ini. Gitu ya. Lalu kemudian intentional growth itu bertanggung jawab ya. Orang itu bertanggung jawab untuk bertumbuh. Sementara kalau yang accidental, yang tidak disengaja itu menunggu dia tunggu pertumbuhan terjadi. Menunggu pertumbuhan terjadi. Iya. Saya jadi nggak ini, Pastor. Karena kan pertumbuhan itu disengaja. Iya. Tapi kok dia menunggu pertumbuhan terjadi? Ya itulah, karena dia tidak ada perencanaan apa, ya harap-harap cemas ya, harap-harap ya semoga lah, ya mungkin lah, adalah terjadilah gitu loh. Oh oke. Karena memulainya aja kan dia bilang besok. Makanya saya nggak dapat persamaannya. Karena kan bertumbuh itu disengaja. Sedangkan orang tipe accidental, dia menunggu pertumbuhan terjadi. Iya. Tapi dia tidak pernah secara sengaja. Jadi kan sebenarnya apa tuh ya? Basisnya ya? Iya, omon-omon. Omon-omon. Oke, lanjut. Kalau intentional growth itu sering belajar sebelum kesalahan terjadi. Berarti orang ini memang memberikan ruang ada kesalahan, tapi sudah memang dia belajar. Iya, jadi kalau dia belajar sebelum kesalahan terjadi. Jadi kesalahannya terukur sebenarnya. Kesalahan terukur dan dia mengamati orang-orang lain. Dia belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain kan. Jadi dia jadi bijak gitu. Itu yang bisa bikin orang jatuh gagal, di lubang ya. Orang jatuh, itu gagal ya. Ya dia tidak akan bilang aku coba dulu. Itu nekat aku coba dulu. Ya, ada orang kayak gitu. Dia baru tahu gagal, aku coba dulu. Gitu. Maunya selalu bayar uang sekolah gagal sendiri ya. Orang udah ada orang lain yang coba di situ gagal. Ya kau jangan coba lagi dong di situ. Sebenarnya paling dekat memang kita bisa melihat dari keluarga kita ya, Pastor ya. Kita melihat ada kegagalan di keluarga kita dan kecenderungannya kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan seringkali tegak lurus. Ya, bahkan ada netizen yang bilang buah jatuh sepohon-pohonnya katanya. Saya luar biasa, saya baca komentar netizen tuh luar biasa loh. Buah jatuh sepohon-pohonnya, jatuh banget tuh berarti ya dia. Ditimpa pohonnya. Ditimpa pohonnya. Netizen Indonesia tuh luar biasa sekali, membuat pepatah itu semakin kaya ya, dengan rasa. Ini buah jatuh sepohon-pohonnya. Jadi kan sebenarnya buku pelajaran terbuka dan secara free diberikan itu kan pohon dari keluarga kita. Jadi mestinya kita perlu antisipasi. Iya dong. Bahwa kecenderungan itu bisa ada dalam diri kita. Yes. Ya itu kalau bijak begitu loh. Memperhatikan dan belajar dan mengantisipasi. Kamu jangan melalui jalur yang sudah dilalui oleh jangan lagi ngegas. Jangan lagi ngegas. Bahkan jangan dekat-dekat area itu. Jangan memberikan dirimu untuk dicobai di area itu. Right. Betul. Nah itu orang yang
Bertumbuh secara intensional. Intensional. Tapi kalau yang accidental, mereka itu belajarnya selalu dari kesalahan. Nah, ini demen memang. Ini Ya, adalah ini suka nih benjol nih. ini adalah penghanut, kalau ada yang susah kenapa yang mudah Iya gitu. dong. Kita Kalau cari ada yang susah. bisa berbahaya, kenapa saya pilih jalan Iya. paling aman? Kalau ada lubang, kenapa kita mesti cari jalan yang di aspal? Lewatin Kita lubangnya. lewatin Ini lubangnya. adalah tipe Masuk kita. orang adventurous. Suka menerima tantangan. Luar biasa sih orang-orang tipe seperti itu. Belajar dari kesalahan. Lalu juga orang accidental growth itu bergantung pada good luck. Keberuntungan. Ya memang untung-untungan kan, karena memang tidak direncanakan. Jadi ini yang suka pergi ke tukang ramal. Nggak tahu lah. Segala sesuatu ya good luck ya. Karena memang tidak direncanakan, bisa berhasil nggak? Ya semoga gitu loh. Because Berarti nggak ada perhitungan. nggak ada perhitungan. Makanya berharapnya dari keberuntungan. Sementara kan kalau pertumbuhan itu direncanakan, memang kita terukur seluruhnya. Kita yang bikin. Yes, memang ada margin for error, Iya, iya. ada margin. Tetapi itu pun terukur. Itu pun juga terukur. Iya, jadi makanya mereka bekerja keras. Yes. Ya, lalu berikutnya orang yang juga sengaja bertumbuh itu mereka tekun, tabah, ya. Mereka sangat paham bahwa perencanaan ini adalah suatu proses. Ya. Jatuh bangun juga akan ada, karena selalu ada marginnya itu kan, terukur itu. Sementara untuk orang yang accidental growth, karena mereka mengharapkan keberuntungan, kalau berasa belum beruntung, mereka kemudian akan berhenti dan menyerahnya terlalu dini. Menyerahnya cepat. Tidak akan lanjut terus. Ini berarti orang demen judi kali ya, Pastor ya? Gambling, iya kan keberuntungan semuanya. Iya, Gambling. saya sih serem ya bergaul dengan orang model seperti itu. Iya. Sebenarnya. Ya. Biasanya suka agak tertekan kalau saya bilang mana perencanaanmu. Wih, langsung tuh pusing tuh. Lihat aja, ngalir aja. Aku ada di pikiranku semua rencanaku. Terus saya bilang, kalau ada di pikiranmu, kita jadi cenayang nih. Aku telepati pikiranmu. Dan aku menunggu good luck atau keberuntungan ini memang tricky ya, Pastor ya. Orang yang menganut kepercayaan ini tuh berbahaya sih buat saya. Iya. Karena mestinya sih kegagalan udah terlihat ya dalam hidupnya. Pola itu mestinya sudah ada. Tapi karena selalu menunggu yang namanya dewa keberuntungan ini, yang sebenarnya tidak pernah ada juga wujudnya, jadi halusinasi sebenarnya. Gini juga ya, ini sekaligus sedikit counsel for premarital counseling lah ya. Kalau masih single aja seperti itu dan kau korbankan hidupmu sendiri untuk uang sekolah, pembelajaran keberuntungan itu, ya silahkan. Berarti kan ini kan korban-korban waktu ya. Nah coba-coba keberuntungan sini gagal. Nanti coba-coba keberuntungan sini gagal. Nanti nyoba-nyoba ini ada pun berhasil satu. Tapi berhasil pun tidak bisa konsisten karena memang variabelnya tidak diperhitungkan. Kalau sendiri silahkan. Tapi begitu ada istri, ada anak, ya kan? Jadi mahal sekali ya. Iya, itu ada iklannya Pastor buat anak kok coba-coba. Itu nggak boleh coba-coba kalau Anda sudah berumah tangga. Iya, Aduh, jadi memang perlu banyak. ada perencanaan, perlu ada tertulis ya. Kayak banyak orang agak anti ya sama menulis-nulis. Ada di dalam pikiranku, aku yakin nih. Ya keyakinanmu, silahkan. Tapi begitu mau ada partnership kan nggak bisa. Tapi menurut saya mungkin orang juga takut menuliskan karena takut melihat kenyataan. Melihat realita bahwa memang itu menuju kegagalan. I like that. Karena menulis adalah proses mengurai pikiran. Itulah. Ya, jadi what is seen in the piece of paper, kamu bisa reconstruct, kamu bisa hapus, kamu bisa coret, karena it is written in the piece of paper. Tapi kalau di pikiranmu bagaimana itu kekusut-kekusutan itu bisa kemudian dijelaskan, kan gitu. Jadi ya perlulah belajar menulis. Tuh maksudnya bukan belajar menulis tipis tebal dan tulisan halus, bukan. Maksudnya put your mind on the piece of paper. Make it a visual planning, kan gitu. Tulis ya. Oke, berikutnya ya. Orang dengan intentional growth itu berjuang membangun kebiasaan yang baik, sementara yang accidental growth itu jatuh dalam kebiasaan buruk. Wah, oke. Jadi intentional growth punya daya juang yang luar biasa. Ya, jadi mentalnya si intentional growth itu mentalnya mental pembelajar. Pembelajar. Ya. Orang yang mau bertumbuh. Ya, pembelajar. Sementara accidental growth akhirnya mentalnya mental korban. Victim.
Aku begini nih karena oh ya. Aduh, lagu lama tuh Pastor. Iya, aku begini Lagu nih berulang-ulang. karena memang kurang sekolahku. Aku begini karena nggak punya koneksi. Kurang modal. Aku begini karena emang kurang modal. Aku begini. Selalu semuanya yang salah. Tidak pernah dirinya. Sementara kalau kita belajar, bermental pembelajar dan memang menganalisa ya. Saya sudah coba sejauh ini gagal. Berarti ya jangan lagi mau berapa sih? Kan kita mesti punya margin for error dong. Berapa margin errormu? Ya, 100 kali. Kayaknya itu tadi saya bilang margin error banyak orang kan beda ya. Margin efek error. jeraknya ya. Efek jerak berbagai macam orang tuh. Ada yang orang tuh jerak udah kesalahan kecil aja kita udah jerak. Ada yang mungkin mesti bertubi-tubi kali. Dan margin of error untuk banyak keadaan tuh kan berbeda-beda. Ya. Ada orang bilang, tapi aku tidak mau menyerah, aku akan terus mencoba. Nah, disinilah hikmat itu saya rasa sangat dibutuhkan. How much is too much? Ya. Ya, when can you say enough? Udah nih, cukup nih. Enough is enough. Gitu loh maksud saya. Ya, karena kadang-kadang orang bisa, kalau orang tidak berhikmat juga, dia bisa pakai tuh pengalamannya Thomas Alva Edison. Bagaimana dia menghasilkan lampu pijar. Pengalaman, ya. Iya kan? Dan kita tidak boleh pakai basis hidup kita dengan pengalaman orang. Nah, itulah Gak boleh. Nah, makanya begini Ki, kita ini luar biasa berjalan dengan Tuhan ya. Tuh Roh Kudus itu menolong kita di dalam perencanaan-perencanaan hidup. Sehingga when we consider our ways, ya, kita taruh hidup kita di hadapan mata Sang Pemberi kehidupan, and we stand there before the Lord, minta tuntunan Tuhan, kita akan tahu how much is too much. Kapan kamu berkata enough? Udah nih, nggak begini. Kan Roh Kudus juga menolong kita. Bukan cara yang ini gitu ya. Kita nggak bisa kekeh bilang, tapi si Thomas Alva Edison itu untuk bikin lampu pijar dia berapa kali dia coba loh. Terus saja. Tak dulu ya, kamu lagi mau bikin lampu pijar? Atau apa nih? Kan gitu kan? Kamu mau jadi seorang inventor. Apa kira-kira nih yang sedang kau consider di dalam perencanaan hidupmu hari ini? Jadi nggak bisa satu hal kita pakai itu resep, kita pakai itu untuk semua. Tetap perlu ada area di mana we consider our ways di hadapan Tuhan. Dia menolong perencanaan-perencanaan kita dalam melakukan kehidupan. Ya, jadi saya juga melihat ya orang-orang kadang-kadang ya dia kutip kata-kata motivasi ini, dia ramu itu dengan pengalaman si A, si B, si C. Nah ini jadi aku margin of errornya tanpa batas, free flow. Wih, kayaknya nggak gitu juga lah. Roh Kudus akan tuntun kita. Karena hidup ini berarti, mau berapa putaran. Ya, saya duduk sama seorang rekan kita juga ya, rekan pembangun, builders. Dan saya bilang, Pak, ya ini kira-kira mungkin akan jadi etapa terakhir hidup kita. Would you like to start again? Ya, dan kan saya ngomong tidak, ini bukan kucing dalam karung. Kita diskusikan, kita timbang dan kita perlu timbang harga yang dibayar, harga yang perlu kita bayar. Akhirnya berkata, ya, pastor saya sepakat. Kita jabat tangan, tapi jabat tangan itu bukan sesuatu yang grey gitu loh. Itu sesuatu yang memang telah kita hitung matang-matang. Apakah pernah kita mengalami kekecewaan dan kegagalan sebelumnya? Yes. Is it worth the fighting still? Kan gitu. Jadi itu yang saya maksud tadi. Calculate well, what is your margin? Ini berlaku buat semua hal ya Pastor, pilihan karir, pilihan pasangan, pilihan tempat tinggal, pilihan dengan siapa Anda akan berpartner dalam bisnis. Berjabat tangan dalam bisnis. Wah, benar-benar perlu perhitungkan. Betul. Atau enggak kerugiannya bagus kalau cuma Anda yang nanggung. Kalau banyak orang yang menanggung kan itu berat sekali. Betul. Ya. Lalu akhirnya karena dia bermental pembelajar ya, maka orang yang tumbuh secara intensional itu dia akan terus belajar dalam sekolah kehidupan dan bertumbuh. Sementara orang-orang yang ada di dalam konsep berpikir pertumbuhan itu adalah accidental, tidak terencana, ya kan, keberuntungan, mereka akan berakhir sebagai apa? Orang-orang yang kemudian berhenti belajar setelah lulus sekolah karena emang tidak pernah dipelajari. Jadi tidak ada lagi considering your ways. Belajar itu hanya waktu duduk di bangku sekolah. Hidup ini tidak lagi sekolah gitu loh. Padahal sebetulnya we are in the larger school. Wah iya, banyak ilmu yang sebenarnya tidak diajar di sekolah. Kalau kita duduk di bangku sekolah, uang SPP-nya sekali sebulan tuh kita bayar rupiah. Tapi dalam sekolah kehidupan itu uang sekolahnya waktu yang tidak berulang kembali. Iya. Ya, jadi kan kelihatannya, waduh nggak ada yang nagih nih SPP nih, gitu kan.
Tapi yang kita bayar sama umur kita, we're Iya. not getting younger. Uang masih bisa dicari, tapi waktu itu Iya. linear ya, kita nggak bisa cari. Right, Kita right. nggak akan pernah bisa cari. Betul. Mm-mm. Gitu. So itulah perbedaannya ya. Jadi antara accidental growth dan itulah ya, ada kata growth soalnya di situ Pastor, tapi accidental ya. Ya. Jadi kan sebenarnya ini probabilitas kecil lah sebenarnya. Kalaupun bertumbuhnya kecil sekali dan Dan tidak besar, konsisten kan iya, jadinya. tidak konsisten dan Iya. buahnya juga tidak bisa random dan matang ya. Iya. Dan misalnya dia ada yang mendengarkan Pastor dan menyadari itu saya banget tuh kayaknya yang tipe accidental. Apa yang perlu dilakukan, Pastor If? Kalau apa yang kita uraikan ini menggugah, then stop. Jangan dilanjutin dong, stop. And then consider area-area apa yang kemudian mencemaskan, mengganggu gitu kan. Kita waktu itu mengelompokkan ya. Jadi ada spiritual area of our life, ada physical area of our life, lalu ada area mental dan emosi, ada area keuangan dan karir, ada area hubungan, relationship. Nah, jadi coba cek kegundah-gulanaan ini kenapa? Ada apa yang mencemaskan? Pertumbuhannya kok kayaknya nggak bisa predicted, nggak bisa konsisten di area mana? Spiritual kah? Ya, di spiritual Anda bisa uraikan lagi kok ya. Doa sekarang ada, ntar nggak ada. Alkitab nggak dibaca, nanti baca, nanti enggak, iya gitu kan. Nah, apa begitu gitu kan? Kehadiran bersama, beribadah bersama. Alkitab bilang loh, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, apakah Anda telah konsisten berada di dalam komunitas anak-anak Tuhan, beribadah? Nah, kalau tidak konsisten, apa itu perlu dievaluasi? Itu kan jadi there's a lot of things, banyak hal gitu ya. Area physical, are you healthy physically, ya kan? Emosinya masih sering tantrum nggak? Maksudnya jadi anak Tuhan 10 tahun masih juga terus ngambekan, dendam nggak kelar-kelar, ya kan? Nggak bisa mengelola emosi negatif gitu kan? Nah, kalau ini ada, write it down, and see how can this be an area of growth? Bagaimana kemudian bisa terjadi pertumbuhan yang signifikan di area ini, karena memang nggak bisa dibiarkan kayak begitu. Kita nggak akan secara otomatis kok. Kamu kan juga tahu ya, menjadi tua itu pasti. Getting old is itu sesuatu yang pasti gitu loh. But to grow more mature, maturity atau wiser, to get wiser, itu harus intentional, itu pilihan. Ya, kalau kita menua ini ya otomatis. Mutlak, absolut. Tapi menjadi bijaksana itu pilihan. Yes. Gitu. Jadi pilihlah hari ini Anda diperhadapkan dengan bertambah tua atau bertambah bijaksana. Saya berharap Anda memilih bertambah bijaksana. Karena banyak generasi muda di sekitar kita yang menanti-nantikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lahir karena kita sudah melalui lebih banyak kehidupan. Dan saya bersyukur jatuh bangunnya Pastor Evelyn saya bisa pelajari. Jadi tidak hanya success story ya, tapi value stories juga saya belajar dari beliau. Dan saya menjadi seseorang yang bijaksana. Dan kepada generasi di bawah saya pun, saya dengan hati yang terbuka, dengan sukarela, secara intensional juga untuk membagikan pengalaman saya, hikmat, petua-petua yang saya sudah dapatkan sepanjang hidup saya sampai hari ini, supaya tidak perlu melalui jalan yang saya pernah lalui, tapi bukalah jalan yang baru. Supaya kita bisa memperoleh generasi yang bijaksana. Nah, ini semakin menambah kita semua, saya percaya menambah kita semua menjadi lebih bijaksana, lebih aware, lebih punya kesadaran bahwa mumpung masih di bulan pertama di tahun yang baru, Anda masih punya kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Thank you Pastor Evelyn, dan kita akan lanjutkan lagi tentunya di episode berikutnya, jadi stay tune di For Your Insight. Sampai jumpa.